Jadi kalau kalian ingin posting, ya pastikan kalian posting itu di jam ketika orang itu atau pengikut Anda itu aktif di Facebook. Jangan posting di jam yang sepi. Jangan asal-asalan. Karena apa? Ingat, pengikut Anda itu masih sedikit, follower Anda itu masih sedikit. Jadi kalian harus bisa memanfaatkan celah di mana Anda bisa posting yang kemungkinan bisa membuat konten Anda itu rame. Di video kali ini saya mau sharing sedikit ilmu bagaimana cara menentukan jam posting untuk Facebook yang memiliki potensi video kalian itu akan ramai. Teknik ini kurang lebih sudah saya gunakan sekitar 1 tahun terakhir, dan yang awalnya pengikut saya itu benar-benar dari nol di halaman Facebook, yang salah satu halaman Facebook yang saya kelola, dan sekarang pengikutnya sekitar 140.000. Dan di sini saya akan menjelaskan secara teknis, secara praktek langsung, ada recordnya. Mungkin kalian bisa menonton secara detail dan kalian akan mengerti gambaran prakteknya itu seperti apa. Mungkin video ini ataupun jam posting ini hanya berlaku untuk kalian semuanya yang baru memulai konten di Facebook ataupun pengikutnya baru 1.000, 2.000, 5.000 atau kurang dari 100.000. Karena mungkin teknik ini tidak akan berguna untuk pengikut kalian yang sudah banyak, mungkin 500.000 ataupun 1 juta. Jadi video ini khusus untuk pemula yang ingin memaksimalkan dia belum punya pengikut yang kemungkinan akan memiliki potensi video mereka bisa jadi rame. Langsung saja kita akan masuk ke prakteknya. Tentu saja di sini saya sudah masuk di salah satu akun Facebook saya, dan kalian bisa masuk di bagian insight. Sebenarnya di sini menu atau toolsnya itu banyak, namun kita di sini akan fokus ke insight ataupun laporan jam yang mungkin bisa kalian gunakan sebagai acuan atau panduan agar kalian itu tahu bagaimana cara menentukan jam posting untuk Facebook kalian. Setelah kalian masuk di insight, kalian pergi ke pemirsa, dan di sini ada 3 tools atau 3 menu. Yang pertama ada demografi. Dari demografi ini kalian bisa membaca jenis kelamin, cewek atau cowok yang banyak menonton konten kalian, dan ada umurnya juga. Dan di sini kita bisa membaca negara mana saja yang sudah menonton konten kita dan kota-kotanya di mana saja. Namun kita akan fokus di tren. Nah, di menu ini kalian bisa membaca waktu yang paling efektif. Ini adalah waktu rata-rata pengikut Anda, follower Anda itu menggunakan Facebook, membuka Facebook, atau dia sedang aktif di Facebook. Di sini lengkap dari hari Senin sampai hari Minggu. Mungkin kita baca dulu dari hari Senin. Oke, di sini ada diagram yang menunjukkan ini sedang rendah dan ini sedang naik. Bagaimana cara menentukan jam posting? Nah, kalian ambil di waktu-waktu ketika pengikut Anda itu sedang aktif di Facebook. Seperti di sini, dan di sini ada di jam 3 AM ini ada sekitar 39.000 pengikut yang aktif. Dan di sini ada jam 12 PM hanya 14.000. Jadi kalau kalian ingin posting, ya pastikan kalian posting itu di jam ketika orang itu atau pengikut Anda itu aktif di Facebook. Jangan posting di jam yang sepi. Jangan asal-asalan. Karena apa? Ingat, pengikut Anda itu masih sedikit, follower Anda itu masih sedikit. Jadi kalian harus bisa memanfaatkan celah di mana Anda bisa posting yang kemungkinan bisa membuat konten Anda itu rame. Beda cerita
Kalau misalkan pengikut Anda sudah 1 juta, kalian mau posting di jam berapapun ya terserah kalian. Oke, di sini ada hari Selasa, ini juga hampir mirip. Pengikut aktif itu jam 3, jam 9 juga termasuk banyak, jam 9 PM, jam 12 juga sedikit. Dan kalian bisa membaca lengkap dari hari Senin sampai hari Minggu. Jadi saran saya, kalian itu harus upload konten itu di jam-jam yang paling aktif. Di sini kita lihat di hari Sabtu, mungkin akan berbeda ataupun akan bergeser jamnya karena orang-orang itu ada orang yang sedang libur kerja di hari Sabtu dan hari Minggu. Dan jam posting untuk di Facebook itu juga pastinya akan bergeser dan akan berbeda seperti di hari-hari kerja, hari Senin sampai hari Jumat. Oke, sekarang saya akan ngasih tahu ke kalian jam berapa saja. Ini waktu yang umum. Waktu yang umum yang bisa kalian gunakan siapapun. Kalian itu harus upload konten itu di jam berapa. Karena bedanya di sini adalah ini pembacaan jam posting atau orang yang aktif ini khusus di akun saya. Mungkin kasus ini juga akan bisa berbeda ketika kalian membuka akun kalian masing-masing. Dan di sini saya sudah menyediakan jam posting yang secara umum bisa kalian gunakan semuanya, bisa kalian terapkan, bisa kalian lakukan untuk menentukan jam berapa kalian posting video. Ini lengkap, tinggal kalian screenshot atau kalian simpan atau kalian tulis juga boleh. Ini sudah saya sesuaikan waktu orang di Facebook itu aktif di Indonesia. Kita bisa baca di sini di hari Senin, hari Rabu sampai hari Minggu. Dan setelah ini saya juga akan ngasih alasan kenapa kalian harus posting di jam-jam seperti ini. Kalau di sini dilihat hari Senin sampai hari Jumat relatif sama jam postingnya. Kemudian di hari Sabtu dan hari Minggu itu sedikit berbeda. Oke, ini adalah salah satu alasan untuk menentukan jam posting yang sudah saya bagikan ke kalian tadi. Oke, di jam posting yang pertama di pagi hari, Senin sampai Jumat itu kan tadi cenderung ke jam 7 pagi. Jadi alasannya adalah banyak orang yang masih ngecek media sosial sebelum berangkat kerja. Contoh kasus seperti kalian mau berangkat kerja, kalian mau berangkat sekolah, kalian baru memulai aktivitas pagi. Biasanya itu kalian sambil sarapan atau sambil pakai sepatu, kalian masih suka nonton HP, masih scroll-scroll, masih membuka media sosial atau masih membuka Facebook. Dan untuk di hari Sabtu sampai Minggu jam 8 itu karena akhir pekan, biasanya orang tuh bangun lebih siang ya. Karena hari Minggu, hari Sabtu, hari libur, dia itu nggak bangun pagi. Dia itu biasanya bangunnya sedikit kesiangan, sekitar jam 8. Jadi kita menyesuaikan di situ. Terus yang kedua, jam posting yang kedua itu di siang hari, Senin sampai Jumat itu tadi kan cenderung jam 12. Ini adalah alasan waktu istirahat makan siang. Jadi ketika orang kerja, ya maupun kerja pabrik atau kerja di kantoran, biasanya kan waktu istirahat itu bisa ada yang jam 11, ada yang jam 12, ada juga yang jam 1 siang. Jadi biasanya dia sambil istirahat, sambil makan siang, dia membuka media sosial atau scroll-scroll media sosial. Dan di hari Sabtu sama Minggu itu cenderung di jam 1 siang. Sama seperti pagi tadi, biasanya kalau hari Minggu, Sabtu itu bergeser karena hari-hari libur, jadi dia akan lebih santai. Dan alasan yang ketiga, jam posting yang ketiga itu Senin sampai Jumat jam 18 dan hari Sabtu dan Minggu itu jam 19. Kenapa bisa seperti itu? Karena untuk hari Senin sampai hari Jumat setelah pulang kerja atau sekolah, jadi dia lebih aktif atau cenderung membuka media sosialnya. Terus untuk Sabtu dan Minggu karena akhir pekan, karena hari-hari libur, biasanya dia juga liburan, memiliki aktivitas di luar rumah juga lebih banyak. Jadi waktu posting juga akan bergeser sedikit agar tetap muncul saat mereka mulai membuka HP.
Jadi ini adalah salah satu rangkuman jam posting Facebook yang bisa kalian manfaatkan, yang bisa kalian gunakan untuk memposting konten kalian di Facebook kalian agar kalian bisa memaksimalkan konten kalian. Sudah capek-capek niat bikin konten, pengikutnya masih sedikit, diposting tapi penontonnya nggak ada. Mungkin kalau kalian bisa menerapkan metode ini, kalian bisa sedikit terbantu mendapatkan penonton yang berbeda. Mungkin bisa mendapatkan lebih banyak penonton. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sharing kepada kalian semuanya di video kali ini. Dan kalau kalian ingin mendapatkan updatean yang terbaru, kemungkinan saya ke depan juga akan lebih sering membahas tentang Facebook, tentang AI, dan kemajuan-kemajuan teknologi. Kalian bisa mengikuti saya di media sosial saya, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube. Jadi saya di sini akan sharing pengalaman saya karena saya sudah mengelola YouTube itu mulai dari 0 subscriber dan sekarang pengikutnya sudah 1 juta. Ada halaman Facebook juga yang memiliki pengikut sekitar 140.000, ada juga Instagram dan pengikutnya itu ada 16.000. Jadi saya akan sharing-sharing ke kalian semuanya, ilmunya yang saya punya, saya dapat akan saya bagikan ke kalian semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya.